Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Eka Apriaditya, NIM 2010-2085. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Karakteristik Makanan dan Minuman Halal dalam Al-Quran, dalam kurung kajian ayat-ayat makan dan minum terhadap tafsir Al-Qurtubi. Makanan dan minuman adalah suatu kebutuhan makhluk hidup yang harus tercukupi, karena dari makanan dan minuman makhluk hidup itu bisa memiliki daya, bisa memiliki kekuatan untuk beraktivitas sehari-hari dan untuk bertahan hidup. Nah, sangat penting untuk mengetahui mana makanan yang baik dan mana makanan yang buruk yang tidak patut untuk dikonsumsi. Dalam syariat Islam ini ada makanan dan minuman yang halal dan ada makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman halal ialah makanan dan minuman yang bagus, baik untuk dikonsumsi dan memiliki dampak yang positif untuk tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Lah, sebagaimana ayat ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada umat manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Ya, makanan yang halal di sini ada beberapa aspek. Ya, halal dalam segi memperolehnya, halal dalam segi mengolahnya, dan halal dalam segi zatnya. Begitupun minuman. Kalau minuman itu minuman halal seperti halnya air putih, lah itu halal. Kalau minuman yang haram yang tidak boleh dikonsumsi itu minuman yang memabukkan seperti arak, khamr, dan sejenisnya. Nah, di sini sangat penting untuk memperhatikan bagaimana memperoleh makanan dan minuman yang bersumber dari sumber yang halal. Maksudnya cara mendapatkannya itu dengan cara yang halal. Lah, karena ini akan mempengaruhi suatu kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mempengaruhi diterima, dikabulkan atau tidaknya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh dari minuman atau makanan halal, lah ini dari minuman, yakni madu. Madu ini merupakan
minuman yang halal. Selain minuman yang halal, madu ini juga termasuk sebagai obat dari segala penyakit. Sebagaimana difirmankan Allah pada Quran surat An-Nahl ayat 68 sampai 69, telah dijelaskan bahwa lebah ini tinggal di sarang yang ada pada bukit-bukit, pohon-pohon, dan tempat yang disediakan oleh manusia. Tempat yang disediakan oleh manusia misalnya kayak ada kayak rumah khusus lah buat lebah itu. Di sini rumusan masalah saya ada 2. Yang pertama, bagaimana penafsiran ayat-ayat makanan dan minuman halal dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana analisis bagaimana pandangan Al-Qurtubi mengenai ayat-ayat tentang makanan. Ya, tujuan penelitian saya 1, untuk menjelaskan secara sistematis tentang penafsiran ayat-ayat makanan dan minuman halal dalam Al-Quran. Yang kedua, untuk menjelaskan secara sistematis pandangan Al-Qurtubi terhadap ayat-ayat makanan. Mengapa Islam melarang untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram? Karena makanan dan minuman yang haram itu yang seperti yang saya jelaskan tadi bisa menyebabkan ditolaknya suatu doa. Yang kedua, dapat berpengaruh pada jiwa dan kesehatan tubuh kita, dan bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Nah, misal kayak minuman yang memabukkan itu dampaknya bisa menghilangkan akal pikiran kita. Akal pikiran kita itu akan kacau, tidak sadarkan diri. Setelah tidak sadarkan diri itu seolah-olah itu kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Biasanya kalau orang yang meminum minuman keras itu, yang mabuk itu cenderung mudah marah dan melakukan tindak kejahatan. Nah, ini tentu sangat negatif sekali untuk dikonsumsi. Itulah mengapa Islam melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.